Assalamualaikum Pak Ustaz. Kalau dari Mekah ke Taif, kalau kita sedang berada di Mekah untuk umrah, kita nak pergi ke Taif. Apakah ketika itu kita kena tawaf wida, tawaf selamat tinggal? Hadirin dan hadirat, Ustaz pernah ditanya sebelum ini, apa hukum tawaf wida untuk umrah? Tawaf wida untuk umrah tidak sama dengan tawaf wida untuk haji. Sepakat ulama fiqh mengatakan tawaf wida adalah wajib untuk haji. Yang kalau tidak tawaf wida, hajinya sah tapi mesti bayar dam. Potong kambing. Itu untuk haji. Sedangkan untuk umrah hukumnya sunat. Itu pendapat yang lebih kuat. Sebab kata mereka, tawaf wida itu diwajibkan oleh Nabi sempena haji, bukan sempena umrah. Namun demikian, bila kita buat juga sunat, dan definisi sunat, buat dapat pahala, tinggal tidak berdosa. Dan kalau ditinggalkan pun tawaf wida tak perlu dam. Sebab dia hanya sunat. Sama exactly tentang qiyam untuk salat fardu dan qiyam untuk salat sunat. Qiyam berdiri tegak untuk salat zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh, salat wajib adalah rukun. Kalau mampu, lalu lebih memilih duduk, tidak sah salatnya. Kecuali uzur, boleh duduk. Kalau tidak uzur, jangan duduk. Sebab qiyam bagi salat fardu adalah rukun. Sedangkan qiyam untuk salat sunat, tahajud, witir, rawatib, qabliyah, ba'diyah, duha, salat taubat, salat mutlak, hatta salat Idul Fitri, Idul Adha, semuanya sunat. Qiyam hukumnya sunat. Andai kata kita mampu qiyam, lebih memilih untuk duduk saja tahajud, witir, duha, salatnya sah. Cuma mendapat setengah markah. Kalau dia mampu berdiri. Tapi kalau dia uzur tetap full markah. Itu jawaban untuk tawaf wida bagi umrah. Hukumnya sunat. Ustaz tak menafikan, ada juga mengatakan wajib. Tapi yang Ustaz cenderung berdasarkan pandangan Mufti Arab Saudi, Syekh bin Baz Allah yarham, hukumnya sunat. Pak Ustaz, ada satu video tentang atau menyebut tentang fadilat ziarah kubur pada hari Jumaat. Siapa yang ziarah kubur ibu bapa pada hari Jumaat, dia akan dapat ganjaran ini. Disebut hari Jumaat. Hadirin dan hadirat
Tidak ada hadis yang sahih menyebut tentang fadilat ziarah kubur hari-hari tertentu. Tak ada. Tidak ada hadis yang sahih. Semua kita tahu ziarah kubur hukumnya sunat. Beri salam, doa di atasnya. Bagi yang ziarah, faedahnya supaya ingat mati. Bagi orang yang ada di dalam yang kita ziarahi, insya-Allah juga dapat manfaat berkat doa kita. Bukan hadiah Al-Fatihah, bukan hadiah Yasin, baca Quran di atas kuburan. No. Baca Quran yang lebih baik adalah di rumah, bukan di atas kubur. Malah baca Quran di rumah lebih afdal daripada membaca Quran di masjid atau di surau. Sebab Nabi SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum qubura. Innal baita tuqra'u fihi suratul Baqarah, la yadkhuluhu syaitan." Jangan kamu biarkan rumahmu sunyi senyap seperti kuburan. Rumah yang dibaca surat Al-Baqarah, syaitan tak boleh masuk. Kata Imam Syekh Nasaruddin Albani, pakar hadis, hadis itu memberi isyarat kubur bukan tempat baca Quran. Sebab Rasulullah larang menyamakan rumah seperti kuburan. Dan menyuruh membaca Quran di rumah bermakna kubur bukan tempat membaca Quran. Semalam Ustaz ditanya salah seorang jemaah dari Bangi, "Pak Ustaz, kenal tak kalau ada orang yang boleh mendinding rumah, memagar rumah?" Kalau dulu arwah atau Allah yarham Ismail Kamus, beliau dapat memagar rumah dengan bacaan-bacaan tertentu. "Ustaz, kenal tak ada orang lain?" Ustaz jawab, "Ustaz tak tahu siapa yang boleh memagar rumah. Tapi Ustaz ada buku yang Ustaz namakan dengan pendinding rumah, pengantin dan baby dari gangguan syaitan. Dalam buku tersebut ada 15 cara yang diajar oleh Nabi untuk memagar atau mendinding rumah dari gangguan makhluk halus dan makhluk kasar. Silakan, ada dijual di Shopee. Pertanyaan yang ketiga, Pak Ustaz, adakah ada sumber yang sahih yang menyuruh setiap kita akan membaca Al-Quran, hendaklah kita baca ayat 9 dari surat Al-Hujr, yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun." Seorang ustazah di dalam videonya menyebut, sangat bagus setiap kita akan membaca Al-Quran, kita awali dengan "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Apakah itu berdasarkan hadis yang sahih? Ustaz pernah jawab 2 kali soalan yang sama pada masa silam. Tapi tak apa. Barangkali yang tanya
tidak dengar jawaban Ustaz. Ustaz jawab, tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh berbuat demikian. Malah yang ada daripada Allah Azza wa Jalla. Lihat ayat 98 dari surat An-Nahl. An-Nahl 98. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Bila kamu akan membaca Al-Quran, mulailah, dahulukanlah bacaanmu itu dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah tidak sebut. Nabi juga tidak sebut. Bila kamu baca Al-Quran, maka awalilah, mulailah dengan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini jenis-jenis ajaran Islam yang tidak membawa dalil. Suka-suka hati. Itu bukan ilmu. Ingat, Islam adalah agama ilmu. Bukan agama agak-agak. Islam agama yakin. Segala yang datang daripada Allah adalah benar. Segala yang datang dari Rasul adalah benar bila hadis itu sahih. Itu sebabnya apabila kita salat, setelah takbiratul ihram, baca doa iftitah. Selesai doa iftitah, kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim dulu. Baru baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tidak baca inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Pertanyaan yang keempat. Pak Ustaz, ada jemaah kita kematian anaknya baru-baru ini. Disebut namanya di sini. Anaknya meninggal dunia. Jemaah kita tersebut namanya Hajjah Nafsiyah. Beliau minta supaya saya tanyakan pada Ustaz. Dia hendak keluarkan fidyah puasa arwah anaknya selama sebulan. Karena anaknya mendapat kanser tahap 4. Stage 4. Itu sebabnya tidak dapat berpuasa. Stage 4. Pertanyaannya, Hajjah Nafsiyah, bolehkah disalurkan ke sekolah Pak Ustaz? Hufaz. Jawaban Ustaz. Dalam Al-Quran ayat 184 surat Al-Baqarah. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Siapa yang sakit atau musafir, mereka boleh tidak berpuasa tapi mesti qada, ganti pada hari yang lain, bulan yang lain. Selanjutnya Allah berfirman, sambungan ayat 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa, apakah karena sakit atau lansia, terlalu lanjut usia,
atau masih muda tapi sakitnya yang kronik seperti stage 4 yang mesti makan obat senantiasa. Untuk orang-orang tersebut cukup bayar fidyah. Fidyatun ta'amu miskin, memberi makan fakir miskin, orang miskin. Jadi pandangan Ustaz, khas untuk fidyah itu untuk orang miskin, bukan untuk hufaz. Hufaz terdiri dari anak miskin, terdiri juga daripada anak orang yang berada. Lebih tepat, carilah orang miskin. Kalau percaya kepada Ustaz untuk cari, boleh. Tapi bukan untuk sekolah. Sekolah Ustaz lebih cenderung, kalaupun zakat atau apa-apa, itu adalah termasuk asnaf fi sabilillah. Di jalan Allah. Bukan fuqara wal masakin. Baik. Itu jawaban Ustaz. Adapun yang terakhir, yang kelima. Salam doktor, maaf. Ada satu soalan lagi. Dah dibeli atau terbeli kasut kulit khinzir. Yang bertanya ini mengatakan bahawa beliau terbeli sepatu atau kasut yang dibuat dari kulit khinzir, kulit babi. Pertanyaannya, setahu saya tiada masalah dan tak perlu sama, doktor. Apakah pendapat saya ini betul? Ustaz ulang sekali lagi. Saya terbeli kasut yang dibuat dari kulit khinzir, babi. Setahu saya tidak ada masalah dan tak perlu disamak. Apakah pendapat saya ini betul? Beliau ingin mendapat kepastian. Jawabannya, pendapat Anda salah. Salah ni semua imam mazhab mengatakan kulit khinzir adalah najis. Dia termasuk najis mughallazah. Semua imam mazhab berpendapat begitu. Kalau kulit-kulit lain lembu, kambing, keledai, kulitnya suci. Apalagi kalau disembelih. Malah andai kata mati pun masih boleh dipakai asalkan disamak. Maaf, yes, disamak. Disamak maknanya dibersihkan sehingga tinggal kulit lagi saja, tidak ada dagingnya. Itu maknanya disamak. Disertu. Dia jadi halal. Berbeza dengan kulit khinzir. Sebab dia memang najis. Oleh sebab itu, Ustaz cenderung pada pendapat yang mengatakan tak boleh. Kalaupun ada pendapat yang mengatakan boleh, itu hanya segelintir saja. Paling kurang, dia meragukan kita. Itu sebabnya kata Nabi dalam satu hadis sahih, da' ma yaribuka ila ma la yaribu.
tinggalkan apa yang meragukan kamu, dan ambillah perkara yang sudah tidak ragu lagi. Buang. Itu sebabnya kalau membeli sesuatu, kena hati-hati. Kulit khinzir itu ada ciri-ciri tertentu. Ada titik tiga. Titik tiga. Ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Malah kita akhiri dengan doa. Dan sebelum doa, Ustaz ingin jelaskan, esok Rabu kita tak ada kelas. Sebab Ustaz ada temu janji di IJN untuk check up. Mohon doa semua. Mudah-mudahan hasil check up-nya elok-elok belaka. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal baik lagi diberkati, dan amalan-amalan yang diterima. Ya Allah, pelajaran kami pada hari ini tentang namamu Al-Ahad. Sungguh hebat makna Ahad. Berbeza dengan makna Wahid. Sebab Ahad mengandung makna esa atau tunggal yang tidak berhajat kepada penambahan dan pengurangan. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin.